Sholat itu lebih baik ketimbang tidem. Yang namanya seharian capek, enggak bangun-bangun. Akhirnya bangun jam 7. Begitu bangun jam 7 kaget, ya Allah, dari kemarin saya enggak sholat, langsung mandi, ngambil air wudhu, hamparkan sajadah, pakai baju. Yang perempuan pakai mukena, langsung niat usolli fardad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi. 3 hari sebelumnya. Borongan. Enggak boleh, Pak, Bu. Menu ini rata-rata favoritnya orang Lombok ini adalah bebalung. Setiap pengajian favorit itu menyuguhkan pesaji kepada tuan gurunya bebalung. Saya bilang di Lombok ini ada yang istimewa hanya 2. Setiap habis ngaji adalah bebalung. Nanti setelah Bapak maaf mau nikah lagi bebalung. Namanya laki-laki ada yang takwa, takut kance sebinian yang tua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya, Muhammad nabinya, dalam rombongannya, Muhammad nabinya, dalam rombongannya, Muhammad nabinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan tiang pelunggung sami kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Kanda Haji Sujiman, bahwasanya pada hari ini kita berkumpul di tempat ini, yang pertama adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan sekaligus dirangkai dengan haul almarhum dan almarhumah. Dan yang ketiga, kita sekarang ini sedang berada di bulan Nabi, bulan Maret, nggih, bulan Nabi, bulan Sya'ban. Masehinya adalah Maret, Hijriahnya bulan Sya'ban. Kalau berbicara bulan Sya'ban Bapak Ibu, jauh dari sebelum bulan Sya'ban, dari bulan Rajab, Sayyid Ibnu Umar sebagai putra dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Adakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyid Ibnu Umar, apabila baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan nanti begitu datang bulan suci Ramadan, beliau mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya baginda Rasul berdoa, bermunajat kepada Allah,
dengan doa yang simple, pendek, namun penuh dengan arti. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain baginda Rasul tidak berdoa, tetap berdoa, tapi khusus di bulan Rajab ini, bahkan bulan Sya'ban ini, ada doa khusus yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Apal Pak Bu doanya? Ada yang belum? Ayo bareng-bareng yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak. Allahumma jangan salah. Iya. Saya yakin ibu-ibu sudah hafal. Saya makanya tadi mengawali doang dengan Allahumma. Takutnya diteruskan lakasumtu wa bika amantu. Dikman nanti ini. Ini doa pendek simple Pak Bu. Namun kadang kita umatnya ini yang kadang tidak mau berdoa bermunajat dengan doa yang simple pendek ini. Yang artinya Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami semua yang kulunggung sami niki sebagai umatnya baginda Rasul fi Rajab, di bulan Rajab. Bulan yang lalu, bulan yang telah lewat. Dan saya yakin yang hadir banyak seperti ini jarang yang berdoa dengan doa itu. Ngaku sebagian kecil yang berdoa dengan doa itu, kebanyakan yang kulung sami ende lupa. Iya kan? Padahal ini doa tidak sampai di bulan Rajab doang Pak Bu, bahkan di bulan Sya'ban pun sekarang ini juga kita masih berlaku untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Kenapa? Doa ini pendek, simple, namun artinya sungguh sangat luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab yang lalu dan bulan Sya'ban niki ya Allah. Berkah dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkah dalam rumah tangga, berkah dalam rizki yang diberikan oleh Allah, berkah dalam bijajari-bijajari yang diamanahkan oleh Allah. Semua minta keberkahan. Yang masih punya keluarga, yang masih punya suami, yang masih punya istri, mudah-mudahan hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah, damai, tentram, sejahtera, penuh dengan lindungan Allah. Artinya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang enggak punya suami juga, yang sudah titelnya beban, tetap juga minta keberkahan kepada Allah agar hidupnya nyaman, tentram, juga bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Yang laki-laki yang enggak punya juga istri termasuk juga minta keberkahan kepada Allah. Sebab apa Bu? Ketika Allah berikan keberkahan, enteng badan kita ini, ringan jasad kita ini untuk duduk di majelis taklim, di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya adalah hari ini. Ini kena keberkahan dari Allah. Kalau enggak dapat berkah dari Allah, terasa bot untuk hadir ke majelis untuk menuntut ilmu. Kena Bapak Ibu sekalian, orang yang menuntut ilmu ini pahalanya sungguh sangat luar biasa. Kapanpun, dimanapun. Kenapa? Nabi yang menyampaikan, manintaqala min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang sudah melangkahkan kakinya, berpindah dari rumahnya ke masjid, ke musholla, ke majelis taklim untuk menuntut ilmu,
kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Orang itu terkategori sedang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Kalau seandainya terjadi sesuatu di jalan yang tidak kita inginkan, katakanlah begitu jalan sudah minggir, ada mobil mau lewat, kemudian kepleset jatuh meninggal dunia, maka mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketabrak motor, ketabrak mobil, meninggal dunia, maka orang itu terkategori meninggal dunia mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu. Orang yang mati syahid berarti jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang menyampaikan, shadaqan Nabi, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu pasti benarnya. Makanya jangan mau dengar Pak Bu, kalau saat ini ada orang sebagai tokoh nasional, mantan wakil presiden, bahkan akhirnya jadi presiden, mengatakan, buat apa dan sampai kapan ibu-ibu itu ngaji? Ada kan yang bilang begitu? Ada. Sekarang di Jakarta lagi viral. Teman-teman sedang berkumpul. Bahkan di Jogja sendiri sudah dilaporkan kepada yang berwenang. Gara-gara usil kepada orang ibu-ibu yang ngaji. Padahal yang namanya ngaji ini Pak Bu adalah perintah dari Allah melalui lisannya baginda Rasulullah Muhammad. Yang sering kita dengar apa kata Nabi? Nabi menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai engkau keluar dari rahim ibumu sampai nanti masuk ke liang lahat, punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Contoh, maaf, ibu melahirkan. Begitu melahirkan, baik bayi laki-laki ataupun perempuan, disunnahkan untuk diadzankan, betul? Artinya didoktrin. Bayi yang baru lahir belum ngerti, belum mendengar kadang. Masih matanya belum kebuka, tapi sudah diadzankan dari telinga kanannya. Berarti didoktrin dengan asma Allah Subhanahu. Karena kita umat Islam sehingga disunnahkan anak yang baru lahir diadzankan. Diajarkan apa? Tentang agama Pak Bu. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya dikenalkan dengan Allah. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Sampai 4 kali diulang Allah yang maha besar. Baru yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Diajak untuk bersaksi. Bahwasanya aku bersaksi tidak ada ilah Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dikenalkan tentang Allah Subhanahu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam adzan kalimatnya, aku bersaksi tidak ada bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dikenalkan dengan baginda Rasulullah Muhammad. Sebab kita ini Pak Bu, kalau enggak ada Nabi Muhammad yang perlu saminikin diarak, durian diarak, Jakarta diarak, dunia diarak. Kenapa? Allah yang sampaikan laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflak. Seandainya bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak ciptakan langit, bumi beserta isinya, termasuk durian. Dusun niki di arak. Iru. Iya. Enggak ada kita Pak Bu. Tapi karena dilahirkannya baginda Rasul, maka Allah ciptakan binuri Muhammadin, dengan cahayanya baginda Rasul. Alhamdulillah kita semua hidup sampai saat ini. Alhamdulillah. Termasuk dusun Iru Arak. Alhamdulillah. Baru di situ diajak padahal masih bayi, belum mengerti, bahkan belum mendengar. Hayya 'alas shalah. Ayo dirikan salat. Padahal belum mengerti. Apalagi kita yang sudah ngerti. Abot banget kalau suruh salat. Alasannya pinter. Gara-gara luwe pegawean. Iya. Betul. Ya Allah, kita ini kalau sudah balik mukallaf wajib untuk mendirikan sholat kecuali dalam keadaan udzur syar'i. Artinya keadaan udzur syar'i seperti perempuan datang bulannya atau melahirkan atau nifas, itu nggak boleh.
Tapi selama hayat masih di kandung badan, wajib untuk mendirikan sholat. Makanya di situ bayi saja yang belum mengerti sudah diajak dengan hayya 'alas shalah. Yuk kita dirikan yang namanya sholat. Tidak ada alasan Pak Bu. Al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Itu merupakan syarat. Enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa berduduk, duduk, tidur. Sebisanya, enggak bisa sebisanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati udah. Habis sudah. Iya. Nah, selama hayat masih di kandung badan, jangan alasan, oh gara-gara ngerampek, maaf di Jakarta yang begini, di Lombok Mak Ndek. Orang Jakarta kadang saking asiknya itu ngerampek, ya, karena melihat hasil padiknya bagus, handai tolan kerabat kawan jiron tetangga diajak, yuk kita ngerampek bareng-bareng. Maklum dia sawahnya luas, 2 hektar. Begitu ngerampek, dari jam 7 pagi turun ke sawah, terus dikerjakan. Adzan duhur dikumandangkan dari musola, ngebang kalau kata orang Lombok. Hayya 'alas shalah, tanggung, enggak juga naik dari sawah. Itu di Jakarta, saya ngomongin orang Jakarta, bukan ngomongin orang Lombok. Maka kebetulan saja saya ada di Lombok ini. Begitu adzan asar dikomandangkan lagi, hayya 'alas shalah, yuk dirikan sholat. Tanggung lagi, belum juga selesai, masih juga di sawah. Begitu adzan maghrib dikomandangkan, hayya 'alas shalah, kaget, udah mulai gelap. Belum selesai juga, hanya ditutup pakai terpal. Orangnya mah naik dari sawah, pulang ke rumah, bukan mandi, ngambil air wudhu, hanya cuci kaki, tiduran. Betul. Namanya seharian capek, panas. Begitu sholat maghrib dikomandangkan, enggak ingat. Akhirnya isya juga dikomandangkan azannya dengan hayya 'alas shalah, tidur pules, ngorok ngiler lagi. Ya. Begitu adzan subuh dikomandangkan, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik ketimbang tidem. Yang namanya seharian capek enggak bangun-bangun, akhirnya bangun jam 7. Begitu bangun jam 7 kaget, ya Allah, dari kemarin saya enggak sholat, langsung mandi, ngambil air wudhu, hamparkan sajadah, pakai baju. Yang perempuan pakai mukena, langsung niat usolli fardad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi, 3 hari sebelumnya. Borongan. Enggak boleh Pak Bu. Ini kadang kita begitu tuh. Padahal bayi saja, bayi yang belum mengerti sudah diajak dengan hayya 'alas. Napi apalagi kita yang sampun lingsir, yang sudah, maaf, kalau kata orang Jakarta mah sudah bau tanah, tinggal nunggu waktu doang. Kapan? Kalau enggak pagi sore, kalau enggak sore malam, kalau enggak sekarang entar, kalau enggak entar besok. Tinggal nunggu doang Pak Bu, nunggu. Ya Allah, subhanallah. Bayi saja sudah diajak Pak Bu. Makanya kita ini yang sudah tua, jangan sampai gara-gara luwe pegawaian meninggalkan yang namanya Kenapa Nabi Pak Bu begitu turun dari Isra dan Mi'raj, baginda Rasul menyampaikan kepada kita umatnya, apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Nanti hamba-hamba Allah, siapapun kita yang beriman kepada Allah ketika meninggal dunia, mau presidenkah dia, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kadus, termasuk tiang pelunggung sami, begitu meninggal dunia, yang dihisap, yang ditanya bukan pangkat dan jabatan kita, bukan karena harta bendanya yang dimiliki, bukan karena keturunannya, tapi yang pertama ditanya adalah tentang sholatnya. Sholat? Sudah? Alhamdulillah.
Idza soluhat soluha sairu amalihi, apabila solatnya baik sesuai dengan syarat rukunnya, tepat pada waktunya, dikerjakan dengan berjamaah, khusyuk, apalagi di masjid, di mushola, di santren, soluha sairu amalihi, seluruh amal ibadahnya ikut baik, puasanya baik, zakatnya baik, hajinya baik, umrohnya baik, sedekahnya baik, dan amal yang lain ikut baik. Tapi sebaliknya, idza fasadat fasadah sairu amalihi, apabila solatnya amburadul, rusak, apalagi ditinggalkan, maka fasad sairu amalihi, seluruh amal ibadahnya rusak, ditolak oleh Allah Subhanahu. Ini makanya Pak Bu, anak kecil saja, bayi sudah diajak hayya alas sholat, apalagi tiang pelunggung sami. Baru hayya alal falah, yuk kita raih yang namanya kemenangan. Artinya apa? Setelah kita mendirikan sholat, setelah kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, maka hidup kita ini ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah untuk meraih kemenangan tersebut, artinya anugerahkan ya Allah kepada tiang pelunggung sami niki ya Allah, hidup di dunia yang baik ya Allah, seneng kehidupan kita ya Allah, walaupun seadanya ya Allah, kepeng gak banyak di rumah, cuman ada 1 miliar ya Allah, lumayan ya, walaupun kita urusan hidup tenang ini Pak Bu, seneng ini bukan karena luwe atau kodenya kita punya harta, walaupun banyak, kadang maaf bikin hidup ini nggak tenang. Betul? Kenapa selalu memikirkan tentang hartanya? Berapa banyak kalau kita lihat di berita, orang yang punya triliunan, punya pabrik, punya segala macam, kadang loncat dari apartemennya lantai 29 ke tanah. Begitu loncat dari lantai 29 ke tanah, jadi bubur tuh. Mendingan kita alhamdulillah hidup seadanya, tapi nyaman hidup kita, tenang hidup kita, alhamdulillah. Kenapa? Kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Disitulah letaknya Bapak Ibu sekalian, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau nggak dapat keberkahan, Bapak Ibu nggak datang ke majelis taklim ini, abot. Kenapa? Jam segini mah sudah capek dari pagi, enaknya ngaji. Udah tahu lagi ngaji. Tidur aja, ngaji enaknya jam segini mah Pak Bu. Iya, sambil nunggu waktu maghrib nanti. Tuh. Di situ kita didoktrin hayya alal falah. Anugerahkan ya Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kehidupan di dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan nanti di akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka-Mu ya Allah, alias kita masuk ke dalam surga. Saya tanya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, pingin nggak masuk surga? Semua kita ingin masuk surga, betul? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang nggak kepingin masuk surga. Jangankan kita yang beriman kepada Allah, jangankan kita yang mampu mengerjakan amalan-amalan yang soleh, orang yang nggak beriman kepada Allah pun kalau ditanya kepingin masuk surga. Tapi kita ini Pak Bu, untuk masuk ke dalam surga pasti dan harus ada bekalnya. Ada tiket yang kita punya. Ada syarat yang harus kita bawa untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, nggak usah jauh-jauh analoginya, contohnya. Ibu kalau mau beli sesuatu ke pasar, syaratnya bawa napi? Bawa napi Ibu? Enggak di mana-mana Pak. Bapak mah kalau syaratnya bawa napi, kepeng, uang. Tenang ininya, jawabnya. Tapi begitu ibu-ibu saya tanya syaratnya ke pasar, ibu-ibu bawa napi, kepeng, uang, kenceng banget. Artinya apa? Di mana-mana, enggak di Jakarta, enggak di Lombok, yang namanya ibu-ibu mata. Betul? Enggak di mana?
Enggak di Jakarta, enggak di Lombok. Semua yang namanya ibu-ibu mata kepengan. Sunatullah itu Pak Bu. Sebab maaf, yang namanya ibu-ibu kebutuhannya banyak. Betul? Apalagi saat sekarang zamannya sudah zaman now. Yang namanya dunianya sudah dunia maya. Oh, sekarang ini sudah terbiasa dengan ibu-ibu yang tadinya mohon maaf, alami mukanya. Coba sekarang sudah glowing. Betul? Napi glowing. Nasi goreng. Ya pakai apa itu? Pakai krim. Krimnya dibeli pakai uang. Wajar kalau yang namanya ibu-ibu mata duitan. Tapi kalau bapak-bapak juga punya mata, namanya bapak-bapak mata keranjang. Iya, juga punya mata ya Pak ya. Coba tanya deh kepada bapak-bapak, bari bercanda di rumah. Oh, suamiku yang ganteng, masih maukah engkau kawin lagi? Coba tanya begitu. Ya kalau seandainya kita bari bercanda di rumah, kita asik duduk berduaan, bercanda, tanya kepada suaminya, masih nggak pingin nikah lagi? Pastinya jawabannya kalau diizinkan, enggih. Iya kan? Kalau diizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan, yang namanya laki-laki ada yang takwa. Takut kance sebinian yang tua. Iya, takut sama istri tua, termasuk tiang. Saya mah alhamdulillah punya istri orang Jakarta. Walaupun sekarang sudah meninggal dunia, tapi dengan ibunya Dona ini akrab banget, sempat saya nginep di rumahnya beliau ini. Dulu dari Jakarta, dakwah di Lombok, saya capek, akhirnya saya ngumpet di rumah beliau. Biar nggak diundang lagi, sehari kadang 5 tempat. Ini maaf hari ini Pak Bu, pagi tadi jam 10 saya di Lelong. Dari Lelong pindah jam setengah 12 ke Embong Bengak. Dari Embong Bengak pindah lagi ke Kuang Rundun. Dari Kuang Rundun jam 3 selesai setengah 4, jalan lagi ke sini. Ini dari sini nanti habis Isya ada lagi malam ke-7 di Lajut. Malamnya ada lagi jam 11 di Ciranjang. Tidur. Capek kadang, tapi alhamdulillah walaupun capek saya enjoy hidup di Lombok ini. Alhamdulillah, karena benar-benar khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang berguna untuk orang lain. Itu yang saya betahnya di Lombok. Maaf, kalau bicara di Jakarta dengan kehidupan di Lombok jauh berbeda Pak Bu. Jakarta ibu kota. Makanya di mana-mana yang paling sering disebut adalah kaum ibu. Betul? Contoh nih, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang ada namanya ibu kota. Ada Bapak kota? Tidak ada. Enggak ada Bapak kota. Enggak disebutkan Pak. Yang ada ibu kota. Sekarang jari kita Pak Bu. Jari nih yang 5. Apa yang ada? Ada Bapak jari? Enggak laku Pak. Iya. Betul. Yang diperingati setiap tahun adalah hari. Enggak ada diperingati hari Bapak. Sian bapak-bapak. Enggak pernah disebut. Iya. Padahal yang jadi presiden adalah suaminya. Tapi yang selalu dipanggil dengan ibu negara adalah perempuan. Istrinya presiden. Pak Jokowi dipanggil presiden doang. Istrinya dipanggil ibu negara. Subhanallah. Itulah ibu-ibu luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran saja yang ada adalah surah An-Nisa. Artinya surah perempuan. Tidak ada surah Ar-Rijal. Surah laki-laki. Tidak ada. Itulah hebatnya ibu-ibu. Bahkan Pak Bu, yang melahirkan presiden siapa? Ibu. Yang melahirkan wakil presiden siapa? Yang melahirkan gubernur siapa? Yang melahirkan kadus siapa? Yang melahirkan tuan guru, kiai, ustadz siapa? Yang melahirkan bajingan siapa? Jawab dong. Giliran yang bagus-bagus aja ibu kencang. Yang melahirkan maling siapa?
Iya, jawab. Yang melahirkan penjudi siapa? Iya. Ina. Makanya semua ina, Bu, nih maaf cerita dulu sedikit. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatengin oleh sahabat yang bajang. Sahabat yang bajang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati antara ibu dan bapak saya?" Nabi menjawab, "Ummukah, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasul? "Ummukah, ibumu." Sampai 3 kali bertanya, "Ummukah, ibumu." Baru yang keempat kalinya, "Tsumma abuka," baru bapakmu. Berarti 3 ibu, Pak, 1 bapak. 1 bapak, 3. Bener kan? Seke mame telu. Bener kan? Nabi ditanya oleh sahabat yang bajang, "Ummukah, ibumu?" Ibumu, ibumu. Berarti telu. Seke Pak. Sudah maknain sendiri ini. Ini artinya bukan masalah itu. Disebut 3 kali saking tingginya derajat kaum sampai-sampai Nabi mengatakan al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Ibu-ibu itulah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Bahkan Nabi menyampaikan lagi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga berada di telapak kaki ibu. Bangga, Bu? Bangga, Bu? Tapi bangganya ibu juga jangan kebablasan. Kenapa? Sorganya ibu-ibu ada di bapak-bapak. Betul? Walaupun tadi saya sebutkan semua ada di ibu-ibu, ending akhirnya nih bapak-bapak juga. Iya. Itulah syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada doktrin tadi anak. Bagaimana begitu anak itu didoktrin dengan la ilaha illallah terakhir, maka itulah pernyataan kita kalimatut tauhid, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Yang sampai Nabi katakan, man qala fi awwali kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pertama kali bisa ngomong dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah dan di akhir hayatnya pun juga masih mampu mengucapkan mulutnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Makanya ibu kalau pingin masuk surga ada syaratnya. Enggak banyak, cuman seke. Mati dulu. Lah iya Pak Bu. Sekarang kalau irup, surga dari mana? Dari Mandalika. Terbatas Mandalika mah. Enggak ada yang namanya motor GP. Enggak ada kegiatan. Sepi. Ya kan? Oh, dari Jakarta sama. Jakarta kalau sudah banjir lumpuh. Iya, apalagi sekarang ini lagi musim banjir. Bekasi sudah 9 hari banjir. Subhanallah, saya pernah dulu 2020 2007 kena banjir rumah saya sampai seleher. Ya Allah, 1 minggu saya hidup semati dengan yang namanya Indomie. Enggak enak hidup di Jakarta juga kalau banjir terus. Mendingan di Lombok, enggak pernah kena banjir. Alhamdulillah. Saya selama di Lombok ini Pak Bu sudah 1 tahun nih saya tinggal di Lombok. Semenjak almarhumah istri meninggal saya ke Lombok. Ternyata luar biasa hidup di Lombok ini. Sampai saat ini sudah 1 tahun, beras seliter, sekilo belum pernah beli. Benar. Natahadas bin nikmah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya. Kenapa di Lombok ini sungguh sangat luar biasa memperhatikan tuan gurunya.
Oh, begitu nanti habis ngerampek, tahu-tahu banyak di rumah ada yang nganterin, termasuk mungkin dari sini. Amin. Ya Rabbal. Iya, saya nggak minta, tapi dengan sendirinya jamaah datang ke rumah. Subhanallah. Makanya sampai saat ini yang namanya beras nggak pernah beli. Bahkan makan pun juga di rumah jarang. Kenapa? Ngaji 3 kali, makan 3 kali di pengajian. Betul. Ini sekarang maaf, sudah 3 kali saya makan. Jam setengah 1 tadi makan. Jam setengah 2 di Mbong Bengak makan. Di Kuang Rundun tadi makan lagi. Di sini. Subhanallah. Saya dulu bercanda Pak Bu. Begitu sampai di Lombok, menu ini rata-rata favoritnya orang Lombok ini adalah bebalung. Setiap pengajian favorit itu menyuguhkan pesaji kepada tuan gurunya bebalung. Saya bilang di Lombok ini ada yang istimewa hanya 2. Setiap habis ngaji adalah bebalung. Nanti setelah bapak maaf mau nikah lagi bebalung. Subhanallah. Bercanda. Beneran juga nggak apa-apa. Ya udah nanti minta nomor telepon dah. Subhanallah, ini Pak Bu, luar biasa. Makanya saya maaf, natahadas bin nikmah, selama di Lombok ini terasa tenang nyaman hidup. Kenapa nggak bising dengan urusan dunia seperti di Jakarta? Di Jakarta Pak Bu, maaf kalau seperti saya dulu, anak saya 3, istri 1, cucu 1. Saya udah punya cucu. Bukan masih bajang. Jangan nganggap. Tapi kalau di Jakarta hidup sehari punya uang 300.000 timbang cukup makan saja. Kalau di Jakarta, di Lombok mah alhamdulillah kadang sehari nggak keluar uang. Kenapa? Makan di pengajian. Apalagi rokok dikasih. Kadang ada jemaah pulsanya udah ada apa habis Pak Kiai. Tinggal dibeliin doang. Siapa tahu di sini juga ada yang beliin. Bercanda. Nah, inilah luar biasa. Kalau bicara amplop Bu, maaf. Amplop udah ada 3 ini. Tuh. Saya bukan sombong. Tuh 1, 2, 3. Coba isinya 1 juta, 1 juta. Udah 3 juta. Tapi maaf, amplop mah di rumah saya buang-buangin Pak Bu. Bener. Amplop begitu sampai di rumah saya buang-buangin. Saya buangin bener. Swear deh. Amplopnya doang. Isinya saya pungutin dulu. Subhanallah. Tapi di Jakarta Pak Bu, walaupun demikian, karena saya hidup di Jakarta, rumah di Jakarta, yayasan saya di Jakarta, majelis taklim saya di Jakarta, tapi tadinya terasa nyaman. Kenapa? Ada istri. Sekarang istri nggak ada, galau. Makanya pindah ke mudah-mudahan. Amin. Yang mana Pak? Ayo kita ngaji aja dulu dah. Nih Pak Bu. Man siapa yang berkata awal hidupnya la ilaha illallah dan akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang kita semua pingin masuk surga. Syaratnya kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah gitu dong. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Terpaksa tadi pada diem. Kata Allah, adapun orang-orang yang takut kepada makom Rabb-nya,
Artinya beriman, bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu menahan hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang buruk. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya sorga tempat yang pantas baginya. Amin. Amin. Pingin masuk sorga? Pingin masuk sorga? Mati. Iya, baru ketahuan sa'idun am syaqiyun. Ketika meninggal dunia, ketahuan dia jadi orang yang beruntung atau jadi orang yang celaka. Beruntung karena amalnya dapat ridho dari Allah, masuk ke dalam sorga. Tapi kalau celaka karena perbuatannya, maksiatnya, ingkarnya kepada Allah, dia dapat dosa, dan dosa tersebut nanti akan dibalas oleh Allah dengan nerakanya Allah yang siksanya sangat pedih. Na'udzubillahi min. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang beriman kepada Allah, bentuk daripada keimanan ibu-ibu saat ini dan bapak-bapak, walaupun luwih pegawian, sibuk dengan urusan dunia, meluangkan waktu datang ke masjid, datang ke majelis taklim, beribadah kepada Allah. Apalagi sekarang masuk bulan Sya'ban. Wa amilus solihat, dan mampu mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka-mereka ini adalah sebaik-baik manusia. Kita ini Pak Bu, walaupun hidup di kampung, di desa seadanya, apalagi luar biasa kehidupan kita, dipuji oleh Allah sebaik-baik manusia. Walaupun hidup di kota besar dengan kemewahan yang luar biasa, rumah banyak, uang banyak, kendaraan banyak, istri seke, lagi nggak punya tahu. Nah, walaupun apa yang mereka inginkan ada, tapi kalau nggak beriman kepada Allah, nggak mengerjakan amalan-amalan yang soleh, bukan termasuk sebaik-baik manusia. Tapi kita ini sebaik-baik manusia. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kata Allah, jazaohum inda rabbihim. Balasannya nanti kalau sudah meninggal dunia, dari Rabbnya, dari Tuhannya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Aden yang airnya mengalir di dalamnya, enak dipandang oleh mata kita. Tidak seperti air di dunia. Air di dunia kebanyakan hujannya banjir, nggak enak, iya kan? Kalau sudah banjir gatel-gatel, aktivitas nggak bisa, kemana lumpuh, akhirnya sengsara hidupnya. Tapi nanti di sorga ada sungai itu mengalir air yang jernih, ada air asal, yaitu dari asal itu madu, ada yang dari laban, yaitu dari susu, ada yang dari khomer, semuanya akan mengalir di dalam sorga, enak dipandang oleh mata kita. Dan khalidina fiha abada. Di akhirat nanti Mbak Bu, di sorga itu kekal selama-lamanya. Tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Kalau hidup di dunia ada batas waktunya Pak Bu. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia yang hidup di dunia ini ada limit waktu yang diberikan oleh Allah yang disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya sudah sampai, mati itu sudah merenggut nyawa kita, maka tidak mundur walaupun 1 detik, dan tidak akan pernah maju walaupun 1 detik. On time, pasti tepat waktu. Nah, makanya kita ingat Pak Bu, kita semua akan mati. Yang muda mati, yang tua juga mati, laki-laki mati, perempuan mati, yang sehat mati, yang sakit juga mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, Pak Kiai. Nah, ini kan sentimennya di sini. Giliran saya bilang ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, Pak Kiai mati. Sentimen amat sama saya.
Sama aja dong mati gitu. Mudah-mudahan saya mah belakangan. Amin. Amin. Ya Rabbal, tidak ada yang tahu Pak Bu siapapun kita. Betul. Contoh nggak usah jauh-jauh. Presiden kan mati kan? Pak Soekarno, seorang proklamator, insinyur, pertama jadi presiden di Republik Indonesia, mati kan? Pak Harto, 32 tahun berkuasa militer, ahli strategis dalam perang, menumpas yang namanya PKI. 32 tahun berkuasa, mati. Betul? Pak Habibie, seorang teknokrat yang bisa bikin pesawat, jadi presiden. Iya kan? Kiai Abdurrahman Wahid, keturunan dari Hadratus Syekh, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Mati. Jokowi? Dikman. Ini kalau kedengaran Pak Jokowi ini bisa ditangkap ini. Kan saya cuma bertanya, Jokowi? Dikman. Belum. Tapi akhirnya juga nanti mati. Apa yang disombongin di dunia ini? Betul? Tidak ada yang disombongin dan kita nggak berhak untuk sombong, Pak Bu. Kenapa? Waktunya kita hidup di dunia ini seperti terminal. Bagaimana terminal itu? Kalau dulu sebelum ada sepeda motor, sebelum kita punya mobil-mobil pribadi, ikut angkutan umum. Pastinya semua berhenti, diturunkan, menaikkan penumpang, menurunkan penumpang di terminal. Hanya persinggahan saja. Tidak ada yang selalu hidupnya di terminal. Pada akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan hidup ini, Pak Bu. Hanya sementara di dunia ini. Nabi sampaikan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umurnya umatku itu hanya berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang dari 60 tahun, bahkan ada juga yang lebih dari 70 tahun. Tapi berkisaran rata-rata 60 sampai 70 tahun. Itu Pak yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Artinya apa? Zikrul maut qabla nuzulil maut. Ingat mati sebelum mati itu datang merenggut nyawa. Contoh ini almarhumah sekarang ini yang dihaulin. Mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini semua nanti juga meninggal dunia. Sekarang apa yang didapatkan oleh almarhumah? Hanya doa dari kita semua ini. Karena ketika kita berdoa dengan Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha sampai kepada yang sudah meninggal dunia. Nah, artinya sekarang ini fadzakir inna fa'atil dzikra. Kita mengingat-ingat dengan kematian akan berguna untuk kita dalam hidup ini. Nah, makanya alhamdulillah kita kumpul, kita haul, kita mintakan ampun kepada Allah, kepada keluarga yang meninggal dunia, khususnya Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Dikman. Oh, alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Ya, Bapak Soleh ini. Dengan apa harapannya? Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kuburannya dijadikan oleh Allah sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu. Nah, sekarang masuk yang kedua. Kita berkumpul di sini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa Pak Bu? Nabi menyampaikan anna sya'bana syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, aku yang punya. Karena itulah Nabi merawat betul yang namanya bulan Sya'ban. Nabi manusia yang sempurna, yang setitik pun gak punya dosa. Tapi begitu masuk bulan Sya'ban, ditambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya qiyamul lailnya baginda Rasul di bulan Sya'ban ini, kaki beliau sampai bengkak. Kira-kira di sini ada enggak yang kakinya bengkak? Ara ndek? Ara. Tapi bukan karena ibadah, enggi asam urat. Beda dengan kita, Pak Bu. Kenapa? Bulan Sya'ban isti'dad listiqbali Ramadan. Persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Begitu nanti masuk ke dalam bulan Ramadan, yang doa terus kita panjatkan, wa ballighna Ramadana, sampaikan ya Allah umur yang penunggung sami niki ke dalam bulan suci Ramadan.
Nabi sampaikan anna Ramadhana syahru ummati. Bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kita semua yang punya. Ibarat kita punya rumah, supaya indah rumah kita, supaya bagus betah kita berada di dalamnya, kita rapiin. Punya rizki, dicat, dikasih ornamen, ditanemin bunga, supaya apa? Kita indah, kita nyaman hidup di dalam rumah tersebut. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan ini milik kita. Artinya kalau kita tahu Ramadan itu milik kita, kita perbanyak mengisi Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena istimewa satu kali ibadah dalam bulan suci Ramadan, pahalanya mencapai 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Istimewa lagi bulan suci Ramadan adalah ada yang namanya sholat taraweh, yang di bulan-bulan yang lain enggak ada. Khusus adanya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebulan penuh, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, terbagi dengan 3 fase. Awaluhu rahmatun. 10 hari pertama merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada tiang pelunggung sabi. Wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahan bulan suci Ramadan merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhir daripada bulan suci Ramadan, diangkatnya kita dari siksa api nerakanya Allah, alias dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Makanya isi Ramadan sebulan penuh dengan ibadah kepada Allah. Jangan malam pertama, kedua, ketiga doang kita taraweh. Lewat dari 3 hari, 1 minggu sudah abot. Ini mah di Jakarta, di Lombok mah ndek beda. Iya, subhanallah. Makanya Pak Bu, Ramadan kita jaga, kita isi dengan ibadah kepada Allah. Sayang kalau kita yang punya Ramadan ini tapi kita tidak pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk ke dalam bulan suci Ramadan saja sudah disampaikan oleh Nabi, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang girang, senang hatinya, berbunga-bunga hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka diharamkan oleh Allah nanti di hari kiamat jasadnya dibakar oleh api neraka. Baru girangnya saja, belum masuknya ke dalam bulan suci Ramadan. Makanya di akhir Nabi sampaikan, innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Nanti di surga itu bermacam-macam pintu itu. Salah satu pintu bernama pintu ar-rayyan. Yaqulu, dan pintu ar-rayyan itu berkata, ainas shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Yang puasanya imanan wahtisaban. Yang puasanya karena keimanan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mampu mengerjakan keimanannya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka orang yang berpuasa yang demikian masuklah ke dalam surga dari pintu ar-rayyan tersebut. Fa idza adkhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Ketika orang yang terakhir dan yang berpuasa sudah masuk ke dalam pintu ar-rayyan tersebut, ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan tersebut, tertutup kembali itu yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan mampu mengerjakan Ramadan kita dengan baik sehingga kita menjadi hamba Allah yang nanti masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya
para ulamanya dalam rombongannya, para ulamanya dalam rombongannya, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong, tapi sudah masuk jam 5:30. Matur tan piasi tunas ampura agung-agung sinampura.